Salam saudara. Memuji Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Mengungkapkan isi hati, mengungkapkan segala pikiran, perasaan kita kepada Bapa kita di surga. Sangat penting sekali. Agar semakin kita akrab kepadanya. Sebab Allah telah datang kepada kita melalui pribadi Tuhan Yesus. Dia telah datang ke dunia dan memberikan hidupnya bagi kita. Kita penting sekali meresponi ketika kita mengaku percaya kepadanya. Ketika kita mengaku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Penting sekali kita meresponinya. Membangun komunikasi semakin dekat, mengenal hatinya, mengenal pikirannya, mengenal kehendaknya, dan rancangannya yang indah dalam kehidupan kita. Penting sekali, saudara. Penting sekali kita ungkapkan semua yang menjadi beban hidup kita kepadanya. Sebab Dia siap menolong kita. Dia siap memberikan kekuatannya kepada kita di saat kita lemah. Siap menolong kita, memberikan damai sejahteranya ketika kita sedang dalam kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Dia sanggup menolong kita. Dan Dia mau mencurahkan roh-Nya di dalam hidup kita. Pujilah Dia senantiasa. Sembahlah Dia dengan nyanyian pujian yang senang kita untuk nyanyikan, yang terlintas muncul dalam benak kita sebagai ungkapan hati yang tulus untuk kita selalu ingin menyembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Betapa besarnya kasih-Mu Bapa, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku
Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Bapa. Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau Bapa, ku sembah Kau Yesus. Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk disembah. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau pencipta kami, Engkau yang memberi kami kehidupan. Daripadamu hidup kami Tuhan, daripadamu semua yang ada di dunia ini. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau beri. Bukan hanya itu Tuhan, Engkau memberikan keselamatan kekal kepada kami yang telah percaya di dalam nama Yesus. Dari surga, Sang Firman turun ke dunia menjadi manusia, mengasihi kami dan memberikan hidupnya bagi kami, agar kami diselamatkan. Engkaulah Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami menerimamu untuk Kau tinggal dalam hidup kami. Kami menerimamu Tuhan untuk Kau menopang, menaungi, melingkupi kehidupan kami. Kami menerimamu Tuhan untuk memimpin hidup kami. Kami menerimamu untuk menjadi gembala hidup kami, yang menuntun, membimbing, membawa kami kepada padang rumput yang hijau, membawa kami kepada air yang tenang. Tuhan, kami mau iring Engkau kemanapun Engkau melangkah. Tuhan, kami mau iring Engkau kemanapun Engkau pergi. Sebab tangan Tuhan memberikan uluran tangan kasih. Tangan Tuhan membimbing kami karena kasih, Engkau mengasihi kami. Kami mau iring Engkau Tuhan, di tengah dunia dengan macam-macam persoalan dan masalah yang menimpa setiap manusia, juga diri kami. Kami mau iring Engkau Tuhan. Sekalipun harus melewati lembah air mata, sekalipun harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau menyertai kami dan Engkau menopang kami. Engkau pegang tangan hidup kami Tuhan. Terima kasih kami memiliki Tuhan Yesus. Kami bersyukur melaluinya kami mengenal Allah pencipta kami, yang menjadikan kami anak-anaknya, dan Engkau Allah pencipta kami menjadi Bapa kami, Bapa kami, Bapa kami, orang tua kami, yang daripadanya kami lahir. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dekat syukurku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
segala kebaikan dalam hidup kami. Kenaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, ketika kami iring Engkau, ketika kami percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami, kami sadar seringkali kami hidup tidak setia, tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampuni hamba-Mu, ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami. Oleh darah Yesus sucikan kami. Namun kami ingin Tuhan kembali setia kepada-Mu. Basuh dalam darah Yesus, layakkan hidup kami Tuhan, dan tuntunlah kami, karena kami tahu firman-Mu lah kebenaran. Firman-Mu menuntun kami kepada kebenaran. Kebenaran memerdekakan kami untuk kami menjadi orang yang penuh sukacita, orang yang bebas dari setiap ikatan kuasa dosa. Dosa yang membuat manusia hidup dalam kesengsaraan. Tuhan, bimbing kami kepada kebenaran, bimbing kami kepada ketaatan pada firman. Curahkan kuasa-Mu untuk kami sanggup melakukannya, Tuhan. Bimbing kami senantiasa, Bapa. Bimbing kami senantiasa, Tuhan Yesus. Curahkan Roh-Mu dalam hidup kami. Curahkan Roh-Mu di dalam hati kami, yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu yang senantiasa kami dengar, kami baca, kami renungkan. Ya, firman-Mu memenuhi segenap pikiran, hati, dan jiwa, roh kami. Kami semakin disempurnakan oleh-Nya. Terima kasih Bapa. Isilah hati kami dengan firman-Mu. Isilah pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Makasih Tuhan. Makasih. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saat ini kami membaca Alkitab firman-Mu. Sedikit kami merenungkannya, kiranya di kekuatan bagi iman kami Tuhan. Jamah hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami, segenap hidup kami, agar firman-Mu dapat tempat di hati kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami memuji Tuhan, mau renungkan firman. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya beberapa ayat di bawahnya mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, ayat ini menceritakan mengenai siapa itu Tuhan Yesus. Injil Yohanes yang dituliskan oleh Rasul Yohanes yang menceritakan mengenai siapa pribadi Yesus. Yang ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, Yohanes murid yang paling dekat, selalu bertatap muka, memegang, melihat, mendengar semua yang dilakukan, yang diperbuat, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes melihat kemuliaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan lewat apa yang dia lihat, dia saksikan, dia dengar itu. Dan oleh ilham Roh Kudus yang tertulis dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesuslah Sang Firman itu. Katakan pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada, yang ada adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Segala sesuatu, termasuk hidup kita, tubuh kita, jiwa roh kita, bumi, langit dengan segala isinya, telah dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman itu. Dan tanpa Dia, tanpa Sang Firman ini, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Sang Firman, tidak ada sesuatu kehidupan. Di dalam Sang Firman itu ada hidup. Dan itu yang membuat kehidupan manusia benar-benar menjadi hidup yang benar-benar hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu yang membuat orang hidup dalam sukacita, kedamaian, damai sejahtera, hidup yang indah sekali. Itu terang. Dan dikatakan di dalam terang itu dia bercahaya. Dan cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan kegelapan di dunia ini tidak akan menguasainya. Sang Firman yang bersinar di tengah dunia, itulah Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sang Firman telah menjadi manusia. Dialah Yesus. Dan Dia adalah Sang Terang. Dia adalah Sang Firman. Dia bercahaya di tengah-tengah dunia sampai saat ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh percaya kepadanya. Itu anugerah Tuhan. Dan terangnya bersinar di dalam hati kita. Dan sebagai anak-anak Allah, biarkan terang Tuhan yang dari Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita ini bersinar di tengah-tengah dunia. Biarkan Dia menguasai seluruh pikiran dan hati kita. Biarkan Sang Terang itu bercahaya menyinari kita. Biarkan setiap firman-Nya menguasai hati, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan kita. Sehingga kegelapan yang melanda dunia ini tidak akan meliputi kita, tidak akan menguasai kita. Kegelapan hanya membuat kehidupan manusia ini tidak nyaman. Kegelapan ini membuat manusia gak tenang. Kegelapan membuat manusia senantiasa diliputi oleh kegalauan, kekecewaan, salah pahaman, kemarahan, kedengkian, iri hati, pertengkaran,
pertikaian, dan hal-hal yang buruk lainnya, yang ujungnya adalah pada kebinasaan kekal. Tapi puji Tuhan, kita telah menerima sang terang itu, yaitu sang firman sendiri, yaitu Allah sendiri. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu anugerah yang luar biasa, senantiasa perlu kita pelihara pemberian Allah ini. Sebab olehnya kita dijadikan anak-anaknya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, nama Tuhan Yesus. Biarkan terang yang bercahaya menyinari hati kita, sehingga kita gak kalah oleh dunia ini. Kita menang, hati kita diliputi sukacita surga. Apapun keadaan kita, tidak memengaruhi hati kita, pikiran dan jiwa kita yang dikuasai oleh sang terang, sang firman, oleh sang kebenaran itu sendiri. Saudara, marilah kita pelihara apa yang Tuhan telah berikan, yaitu Dia yang ada dalam hidup kita. Dengan kita senantiasa dekat kepadanya, selalu membangun komunikasi dengan Allah kita, dengan sang firman ini, dengan sang terang ini, dengan selalu mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan selalu merenungkan perkataannya. Biarlah hati kita melekat kepadanya, dan firman-Nya pun melekat di dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bawalah hidup kita senantiasa kepadanya, sehingga hati kita diliputi oleh sukacita dan damai kekal yang dari surga. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik sekali. Engkau mau tinggal dalam hidup kami, manusia yang berdosa ini. Makasih, sang terang menyinari hati kami. Makasih Tuhan Yesus, kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu. Kami mau hidup kami selalu disinari oleh terang-Mu yang mengusir kegelapan dari hidup kami, sehingga kemenangan bagi kami atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya, demi nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Setialah di dalam Tuhan Yesus. Damai-Nya melingkupi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.